Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Masya Allah, inilah 5 keutamaan sholat berjamaah yang muslim harus ketahui. Sholat merupakan bagian terpenting dalam ibadah orang Islam. Sholat juga merupakan amalan manusia yang paling pertama dihisab oleh Allah. Sehingga perintah untuk menegakkan sholat begitu gencar dikatakan oleh Allah. Tanpa sholat, status sebagai orang muslim bisa dikatakan dipertanyakan kesohihannya. Karena bagaimanapun kondisinya, jika masih sanggup sholat, maka sholatlah. Bahkan Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi umatnya dalam melakukan sholat. Sholat bisa dilakukan sendiri atau berjamaah, duduk, berdiri, bahkan terbaring pun sah-sah saja jika ada kendala tertentu yang mengharuskan muslim sholat dengan keadaan tertentu. Tapi Allah selalu menganjurkan umatnya untuk sholat berjamaah. Karena saat ini merupakan peningkatan dari sholat munfarid atau sholat sendiri. Pahala yang dijanjikan Allah pada saat sholat berjamaah juga lebih besar. Terlebih jika dilakukan di masjid. Secara syariat, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama lebih dari satu orang. Kenapa sholat berjamaah ini sangat dianjurkan oleh Allah? Karena ada beberapa keutamaan sholat berjamaah yang akan Anda dapatkan jika Anda melaksanakannya. Apa saja keutamaan sholat berjamaah? Berikut ini akan diuraikan 5 keutamaan sholat berjamaah yang muslim harus ketahui. Mengenai keutamaan sholat berjamaah, Nabi Muhammad SAW memiliki ketetapan dalam ukuran kelipatan, kemudahan, jumlah yang berjamaah, dan hingga jarak yang ditempuh oleh seorang muslim menuju tempat berjamaah pun dinilai sebagai pahala, serta keutamaan dari semua pekerjaan yang melancarkan juga mengkhusyukkan sholat berjamaah yang ditunaikan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada 5 keutamaan sholat berjamaah. Pertama, menjadi syiar bagi masyarakat. Keutamaan sholat berjamaah yang pertama adalah bisa bersilaturahmi dan bercengkrama dengan orang-orang muslim yang lainnya. Keutamaan ini akan lebih baik jika Anda lakukan saat berjamaah di masjid. Perlu Anda ketahui bahwa sholat berjamaah bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang sangat besar manfaatnya. Kenapa bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan? Karena jika Anda berkumpul dengan orang-orang soleh, maka Anda akan memiliki tradisi yang sama seperti orang-orang soleh tersebut. Salah satu pengajaran yang didapat dari orang soleh tersebut adalah memiliki tanggung jawab besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meningkatkan kualitas sholat. Keutamaan yang kedua adalah sholat berjamaah dapat meningkatkan kualitas sholat Anda dan kita semua. Kualitas sholat ada 2 tahap, yakni sahnya sholat dan diterimanya sholat. Menurut Nabi Muhammad SAW, dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, beliau bersabda, "Barang siapa membeli baju dengan harga 10 dirham, sedangkan di dalamnya terdapat 1 dirham uang haram, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama mengenakan baju tersebut." Di dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Darimi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meneguk khamar atau minuman keras,
maka sholatnya dalam 40 hari tidak akan diterima. Ketiga, pahala lebih besar. Keutamaan selanjutnya adalah sholat berjamaah memiliki derajat pahala yang lebih tinggi daripada sholat sendirian. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat pahala. Jadi perbandingan pahala sholat berjamaah dan sendirian cukup jauh. Karena sholat sendirian, Anda hanya akan dapat pahala 1 derajat. Sedangkan berjamaah, Anda akan mendapatkan pahala 27 derajat. Allahu a'lam. Keempat, dijauhkan dari sifat munafik. Keutamaan selanjutnya adalah dijauhkan dari sifat munafik. Karena di antara kumpulan orang munafik adalah orang yang bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat. Kelima, diampuni dosanya oleh Allah. Keutamaan yang selanjutnya adalah diampuni dosanya oleh Allah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya siapapun yang mengucap bersamaan dengan malaikat, maka dosa-dosanya diampuni. Itulah ulasan mengenai 5 keutamaan sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Ada juga penjelasan tentang bergerak dalam sholat. Apakah diperbolehkan? Berikut penjelasannya. Sholat adalah mi'rajnya seorang muslim. Sholat merupakan cara seorang muslim untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap melaksanakan sholat, seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa menyucikan diri, baik lahir maupun batin. Karena sholat merupakan cara muslim menghadap Allah, maka sudah sepantasnya bila dalam kegiatan sholat, terbetik pikiran selain hanya berkonsentrasi menghadap Allah. Pertanyaannya, bolehkah bergerak-gerak dalam sholat? Yang tentu saja gerakan itu bukan gerakan sholat. Misalnya menggaruk, merapikan pakaian, memukul nyamuk, dan lain sebagainya. Para ulama sepakat tidak sah sholat seorang muslim apabila dalam hatinya terdapat maksud selain Allah. Misalnya memikirkan pekerjaan, makanan, keluarga, dan lainnya. Sedangkan dalam hal bergerak-gerak dalam sholat, para ulama juga menyepakati bahwa tidak sah sholat seorang muslim yang bergerak-gerak dalam sholat, apalagi gerakan itu bukan pekerjaan sholat, seperti sujud, ruku, tahiyat, i'tidal, dan lainnya. Bila ini dilakukan, maka batallah sholatnya. Termasuk dalam hal ini adalah menolakkan kepala atau pandangannya secara sengaja. Perbuatan ini adalah barang rampasan yang dirampas setan dari sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Beberapa perbuatan yang dianggap membatalkan sholat itu antara lain berbicara secara sengaja, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum secara sengaja, melakukan terlalu banyak gerakan, tidak menghadap kiblat secara sengaja, membatalkan wudhu, mengingat-ingat sholat yang belum dikerjakan, terbukanya aurat, serta tidak tumak ninah pada saat ruku, sujud, maupun duduk tahiyat. Namun demikian, ada sebagian ulama yang menyatakan makruh bergerak dalam sholat. Selama gerakan itu tidak merusak rukun sholat, namun mereka berbeda pendapat mengenai gerakan tersebut. Dan berapa jumlah maksimal gerakan lain di luar gerakan sholat. Imam Syafi'i menyatakan, banyak bergerak dalam sholat, maka hukumnya batal. Demikian juga dengan pendapat Imam Maliki, Hanbali, dan Hanafi. Perbuatan gerak yang membatalkan sholat itu menurut kesepakatan pada ulama mazhab ini, apabila perbuatan gerakan tersebut di luar gerakan sholat. Menurut mereka, dalam sholat setiap muslim
diperintahkan agar khusyuk. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi dalam kitabnya Tafsir Al-Hazin Juz 5, halaman 32 menyatakan, khusyuk dalam sholat adalah menyatukan konsentrasi dan berpaling dari selain Allah, serta merenungkan semua yang diucapkannya, baik berupa bacaan Al-Quran maupun zikir. Dan perbuatan menggerak-gerakan anggota badannya dianggap merupakan perbuatan di luar gerakan sholat. Dan perbuatan itu dapat merusak ibadah sholat. Imam Nawawi berpendapat, sebagaimana dinukil dari Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqh Sunnah, perbuatan yang tidak termasuk dalam pekerjaan sholat, jika ia menimbulkan banyak gerak, itu membatalkan. Tetapi jika hanya menimbulkan sedikit gerak, itu tidaklah membatalkan. Seluruh ulama sepakat dalam hal ini. Tetapi dalam menentukan ukuran yang banyak atau gerak yang sedikit, terdapat 4 pendapat. Imam Nawawi menambahkan, sahabat sepakat bahwa bergerak banyak yang membatalkan itu ialah jika berturut-turut. Jadi, jika gerakannya berselang-seling, tidaklah membatalkan sholat, seperti melangkah kemudian berhenti sebentar. Lalu melangkah lagi selangkah atau 2 langkah, yakni secara terpisah-pisah. Adapun gerakan ringan seperti menggerakkan jari untuk menghitung tasbih, atau disebabkan gatal dan lainnya, hal itu tidaklah membatalkan sholat, walaupun dilakukan secara berturut-turut. Namun hukumnya makruh. Janganlah mengusap kerikil ketika sedang sholat, tapi jika kalian terpaksa melakukannya, maka cukuplah dengan meratakannya saja. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Namun para ulama mengembalikan masalah gerakan ini pada kebiasaan yang lazim. Menurut mereka, batal atau tidaknya gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat sebanyak 3 kali di dalam sholat dikembalikan kepada kebiasaan yang lazim. Jika memang kebiasaan masyarakat setempat menganggap bahwa 3 kali gerakan adalah tidak termasuk dalam banyak gerakan, maka diperbolehkan. Dan jika masyarakat menganggap sebaliknya, maka batallah sholat. Karena itu berhati-hatilah dalam melaksanakan sholat, terutama pada perbuatan yang merupakan bukan gerakan sholat, seperti menggaruk, merapikan pakaian, mengusap debu, dan lain sebagainya. Umat Islam diperintahkan untuk khusyuk dan meminimalkan gerakan di luar gerakan sholat demi kehati-hatian. Wallahu a'lam. Ada juga 5 tanda doa ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dengan menangis. Berdoa merupakan salah satu upaya yang dilakukan umat Islam ketika berharap sesuatu dari Allah. Aktivitas spiritual yang satu ini memang ampuh memberikan harapan ketika manusia berusaha mendapatkan apa yang diinginkan. Namun manusia hanya mampu berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Ada kalanya doa yang dimunajatkan begitu cepat dikabulkan. Namun ada pula yang menunggu lama, bahkan doa tersebut tidak kunjung terwujud. Ternyata, urutan doa tidak sebatas meminta, memanjatkan dengan khusyuk dan kemudian menghalangi Allah mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Lalu apa saja tanda-tanda doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari kanal YouTube @amalanakhirat pada Sabtu 28 November 2020. Berikut 5 tanda doa ditolak Allah meskipun dengan menangis, antara lain. Pertama, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Namun datangnya adalah pada saat yang tepat. Namun lain halnya jika doa ditolak. Itu artinya apa yang kita munajatkan tidak akan pernah terwujud. Tanda pertama yang dapat membuat doa ditolak Allah adalah melalaikan hak-hak dari Sang Pencipta tersebut.
Meski mengaku tiada Tuhan selain Allah, namun mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi hak Allah. Padahal, kewajiban kita yang menjadi hak Allah adalah menyembahnya. Namun mengaku Islam, manusia tetap saja menyekutukan Allah dengan mempercayai hal-hal lain selain Allah. Jelas ini tidak ada yang menjadi sebab tertolaknya sebuah doa. Lebih dari itu, ia termasuk perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" Quran Surat Luqman ayat 13. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saya pernah membonceng Nabi Muhammad SAW di atas himar. Beliau berkata kepada saya, 'Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah?' Saya berkata, 'Allah dan Rasulnya lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Hak Allah atas hambanya ialah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan hak hamba atas Allah ialah tidak diazab selama dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Kedua, sesuatu yang haram. Pada era kini, perkara halal dan haram mungkin tidak lagi menjadi hal yang vital. Segala cara dilakukan untuk memperbanyak pundi-pundi harta untuk menyenangkan dunia. Mungkin saja dengan hal haram yang dilakukan, seseorang akan mendapat keberlimpahan harta. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa hamba yang masih terjamah oleh hal-hal haram tersebut. Pasalnya Allah hanya menerima hal-hal baik, karena sejatinya Allah adalah maha baik. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima, melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasulnya." Firman-Nya, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanan dari sumber yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah mungkin akan dikabulkan doa orang seperti itu? Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tidak fokus dan mudah melupakan doanya. Hal ketiga yang dapat membuat Allah menolak doa hambanya adalah karena manusia tidak fokus, tergesa-gesa kemudian melupakan doa tersebut. Ketika menginginkan sesuatu, hendaknya kita bersungguh-sungguh memunajatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan bermurah hati memberi apa yang memang benar-benar kita inginkan, layaknya orang tua. Mereka akan mengabulkan permintaan yang diinginkan anak jika mereka bersungguh-sungguh. Namun jika sekedar permintaan seperti angin lalu saja, maka orang tua pun akan mudah mengabaikannya. Terlebih jika sambil menggerutu, jika permintaan tersebut tidak kunjung dikabulkan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selagi ia tidak terburu-buru." Dengan mengatakan, "Aku telah berdoa, namun tidak kunjung dikabulkan." Keempat, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tanda keempat yang membuat Allah menolak doa adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam menempatkan manusia itu tidak saja dalam dimensi individu,
Akan tetapi juga dalam dimensi sosial, sebagaimana anggota masyarakat manusia wajib menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Jika justru menjadi pendukung kejahatan, niscaya Allah akan benar-benar hampir mengirimkan siksaan dan menolak doa-doanya. Dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, benar-benar kalian beramal ma'ruf dan nahi mungkar, atau Allah benar-benar hampir mengirimkan siksaan darinya. Lalu kalian berdoa, dan tidak akan dikabulkan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kelima, melampaui batas ketika berdoa. Tanda kelima yang dapat membuat doa tertolak adalah kesalahan dalam berdoa. Manusia sering melampaui batas ketika menginginkan sesuatu, sehingga mereka berdoa dengan cara-cara yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas kesalahan. Yang sering kita temui adalah manusia yang mengkhususkan suatu tempat sebagai lokasi yang dianggapnya mustajab untuk berdoa. Misalnya, berdoa di pohon, gua, tepi laut, dan sebagainya yang justru mengarah pada syirik. Mungkin apa yang kita inginkan bisa saja diterima dengan cara-cara ini. Namun ini tentu tidak berlangsung lama, mengingat dunia hanya persinggahan sementara. Setelahnya, ada azab pedih menanti dan tidak terelakkan. Nah, semoga kisah tadi dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Bantu channel kami dengan cara like dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.